Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Paujiah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dipahami ya, guys. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah proses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarangnya serta melakukan sesuatu yang diizinkannya. Syukur dapat diartikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa kepada kita dalam bentuk moral maupun material. Macam-macam cara bersyukur. Yang pertama, hati, mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa segala nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisan, mengungkapkan secara lisan secara syukur dengan mengucap alhamdulillah. Yang ketiga, perbuatan, melakukan semua perbuatan yang baik dan ridho. Bersyukur dapat ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Perwujudan dari syukur kepada manusia adalah dengan cara membalas perbuatan baik dengan yang lebih baik atau ihsan, atau setidaknya sama baiknya dalam konteks bersyukur kepada orang tua. Begitupun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perwujudannya tidak lain adalah dengan beribadah. Hikmah dan manfaat dari sikap bersyukur dan ketulusan beribadah. Yang pertama, menemukan ketenangan batin dan kedamaian hati dalam menjalani semua aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan keberkahan dari setiap rezeki yang diterima. Yang ketiga, terhindar dari siksa api neraka karena telah menjadi hamba yang tahu diri. Makna kandungan dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 13-14. Yang pertama, orang tua harus mendidik anaknya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ini adalah yang paling mulia yang diberikan kepada anaknya. Yang kedua, dilarang berbuat syirik. Ketiga, surat Luqman ayat 14 berisi perintah birrul walidain. Seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan mengasuhnya dengan penuh susah payah. Yang keempat, wajib bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang tua. Kelima, ayat ini mengingatkan bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Makna kandungan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23. Pertama, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan lainnya. Kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, merawat orang tua hingga usia lanjut. Keempat, tidak membentak mereka bahkan dengan sekalipun, melainkan senantiasa berkata mulia kepada keduanya. Penerapan perilaku yang sesuai dengan Quran Surat Luqman ayat 13-14 dan Quran Surat Al-Isra ayat 29. Pertama, bersikap qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan di anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa qanaah tidak mungkin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berusaha mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ketiga, berusaha menaati Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk rasa terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Kelima, memperbanyak amal soleh atau perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.